Dari Bali, Indonesia, saya Rick Carmichael. Selamat datang di Menghargai Tuhan, mengalami kehidupan yang mempromosikan perspektif hidup yang memberi kehidupan bahwa menghargai Tuhan di atas segala sesuatu di dunia ini adalah esensi dari kehidupan yang sejati. Bagaimana saya menjadi seorang Kristen? Tujuan saya adalah agar bagian pengantar ini membantu Anda mengenal saya cukup baik sehingga Anda dapat memutuskan apakah saya dapat dipercaya dan jujur. Dan hal pertama yang ingin saya bagikan adalah bagaimana saya menjadi seorang Kristen. Kenangan tentang ibuku meninggal ketika aku baru berusia 5 tahun. Meskipun aku masih sangat kecil, aku memiliki banyak kenangan. Dan aku yakin kenangan yang dapat diandalkan tentang dirinya. Mungkin kenangan terkuat saya adalah saat dia memeluk saya di kursi goyang kayu dan membacakan cerita Alkitab untuk saya. Karena beberapa hal lain yang saya dengar tentang dia, saya yakin dia adalah seorang Kristen. Dan saya percaya dampak terbesar yang dia berikan dalam hidup saya adalah karena kesetiaannya dalam membacakan cerita Alkitab tersebut untuk saya. Ayat ini dari Paulus kepada Timotius selalu mengingatkan saya pada ibu saya. 2 Timotius 3 ayat 15, dan bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab-kitab suci yang dapat memberikan kepadamu hikmat yang membawa kepada keselamatan melalui iman yang ada di dalam Yesus Kristus. Sekarang, sebagai seorang Kristen, saya mengerti bahwa yang berbicara kepada saya melalui suara ibu saya saat dia membacakan cerita-cerita Alkitab itu adalah Roh Kudus yang melembutkan hati saya terhadap Allah dan firman-Nya. Kekecewaan yang berasal dari Allah ayahku menikah lagi sekitar 2 tahun setelah ibuku meninggal dan keluargaku pindah dari sebuah komunitas kecil sekitar 30 menit di luar Houston. Kami tinggal di salah satu pinggiran kota Houston yang memiliki distrik sekolah yang sangat baik untukku dan saudara-saudaraku. Aku menduga bahwa bagi orang lain, kami tampak seperti keluarga Amerika kelas menengah yang bahagia. Meskipun pada saat itu, tidak ada di antara kami yang benar-benar Kristen. Namun, meskipun dari luar tampak baik-baik saja, ada masa-masa ketika saya masih kecil dan ingat orang tua saya sering bertengkar dengan kata-kata yang sangat keras. Namun, saat saya masuk SMA, pertengkaran mereka menjadi lebih sering, lebih intens, dan bahkan menakutkan. Sampai-sampai saya dan saudara perempuan saya sering bersembunyi di kamar kami di lantai atas saat mereka bertengkar. Selama tahun-tahun SMA, saya mulai mengembangkan rasa kekecewaan. Ada kesadaran yang semakin tumbuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan bahwa hidup seharusnya memiliki makna yang lebih dalam. Tentu saja, salah satu alasan perasaan itu adalah pertengkaran orang tua saya. Namun, alas bahwa saya semakin sadar akan cara-cara buruk yang sering saya gunakan untuk memperlakukan orang lain, terutama mereka yang berbeda ras, penampilan, atau kemampuan. Dalam retrospektif, itu adalah Roh Kudus yang bekerja untuk meyakinkan saya bahwa cara saya memperlakukan orang lain bukan hanya buruk tetapi juga berdosa. Hal ini membuat saya merasa bersalah dan takut tentang apa yang akan menjadi nasib abadi saya. Suatu hari, ketika ibu dan saya sendirian di dapur, saya ingat bertanya padanya, "Ibu, apakah menurut ibu aku cukup baik untuk masuk surga?" Seperti kebanyakan ibu non-Kristen, dia langsung menjawab, "Tentu saja." Meskipun pada saat itu jawabannya terdengar menghibur, itu tidak benar-benar menghilangkan rasa takutku tentang dosaku. Dan Alkitab dengan jelas mengidentifikasi dasar dari rasa takutku yang sepenuhnya beralasan. Roma 3, 10, 12, 23 sesawat, seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, tidak seorang pun. 11, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mencari Allah. 12, semua telah menyimpang, bersama-sama mereka menjadi tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. 23. Sebab semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23. 23. Upah dosa adalah maut. Menengok kembali ke masa itu dalam hidupku, aku menyadari bahwa rasa kecewa dan penderitaan yang aku rasakan, sekali lagi, adalah bagian dari pekerjaan Allah dalam hidupku. Roh Kudus sedang mengembangkan rasa bersalah yang kuat untuk mempersiapkan aku untuk apa yang Ia rencanakan selanjutnya, yaitu membawa aku kepada Yesus dan ke dalam keluarganya melalui iman. Sebuah kencan aneh dan menakjubkan.
Pada musim panas 1970, di kolam renang tetangga tempat saya bekerja sebagai manajer dan pelatih renang, saya bertemu Leslie. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, yang masih remaja, sepenuhnya didasarkan pada daya tarik fisik, dan saya dengan cepat mengembangkan harapan bahwa suatu hari dia akan menjadi pacar saya. Pada saat itu, meskipun saya akan menjadi siswa kelas 3 SMA saat sekolah dimulai pada musim gugur, saya baru pernah pergi kencan beberapa kali. Mengatakan bahwa saya kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan perempuan adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Sebenarnya, saya begitu takut ditolak sehingga tidak berani mengajak Leslie kencan. 7 bulan kemudian, pada akhir Januari 1971, saya akhirnya memberanikan diri untuk meminta nomor teleponnya dari seorang teman bersama dan meneleponnya untuk menanyakan apakah dia bersedia pergi ke Enchan. Jujur, saya terkejut ketika dia mengatakan ya, tapi dia juga bertanya apakah boleh kita pergi ke acara kebangkitan baptis yang dia hadiri beberapa malam sebelumnya. Meskipun opsi kencan itu bukan sesuatu yang pernah saya pertimbangkan sendiri, saya begitu lega dia setuju, sehingga saya tidak mau mengambil risiko. Jadi saya berkata, tentu saja, kenapa tidak? Setelah kami menutup telepon, entah kenapa, saya menelepon salah satu teman selancar saya, David, dan bertanya apakah dia mau ikut bersama kami. Dia juga setuju. Jika dipikir-pikir, itu adalah hal gila yang saya lakukan. Maksud saya, ini adalah kencan pertama saya dengan gadis yang saya sukai. Mengapa saya mengajak pria lain untuk ikut yang mungkin menjadi pesaing untuk perhatian dan kasih sayang Leslie? Yang saya pahami kemudian adalah bahwa kehadiran David juga merupakan bagian penting dari rencana Tuhan untuk saya. Jadi, pada 1 Februari 1971, ketiganya naik ke mobil sport 2 tempat duduk milikku dan berangkat ke auditorium utama di pusat kota Houston untuk kencan pertamaku dengan Leslie. Setelah tiba dan masuk ke gedung, kami berhasil menemukan tempat duduk di bagian belakang lantai utama. Melihat sekeliling, kami bisa melihat ribuan orang lain yang hadir. Banyak di antaranya adalah siswa SMA seperti kami. Pembicara dalam seri kebangkitan rohani itu adalah seorang penginjil bernama Richard Hogg yang usianya tidak jauh berbeda dengan banyak orang yang datang mendengarkannya. Meskipun muda, ia berbicara dengan penuh kekuatan dan otoritas, sering mengutip Alkitab. Ia sepenuhnya menarik perhatianku. Semakin dia berbicara, semakin jelas saya memahami bahwa saya adalah seorang pendosa yang layak menerima hukuman kekal di neraka, jauh dari kehadiran Allah. Saya juga memahami dengan jelas penjelasannya tentang pesan Injil Alkitab, bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya mengutus Yesus untuk mati demi dosa saya, untuk menderita kematian dan neraka di tempat saya. Bahwa Yesus bangkit dari kematian untuk menjadi juru selamat kekal saya. Dan bahwa Alkitab menyajikan Injil sebagai janji Allah bahwa jika saya bertobat dari dosa saya dan benar-benar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saya akan segera diampuni dosa saya, menerima hidup kekal, dan menghabiskan kekekalan dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Momen lampu terang. Itu benar-benar momen lampu terang bagi saya. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengungkapkannya. Sampai saat itu, saya sama sekali tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Maksud saya tahu dia adalah tokoh agama yang terkait dengan Kristen. Tapi saya tidak tahu siapa Yesus, dan masih tetap seperti itu. Atau apa yang telah dia lakukan untuk saya. Seolah-olah Allah melalui Roh Kudus-Nya menyalakan lampu di dalam kegelapan yang sebelumnya meliputi hati dan pikiran saya. Saya akhirnya dapat melihat dan memahami kebenaran rohani. Tidak ada cara bagi saya untuk menyangkal kondisi berdosa, putus asa, dan takut saya di hadapan Tuhan. Namun, saya juga dapat dengan jelas melihat kasih Tuhan yang luar biasa dan penuh anugerah. Dia adalah yang menginginkan dan mengejar saya, menawarkan hidup kekal dan hubungan dengannya, bahkan ketika saya masih tersesat dalam dosa. Saya hanya tahu bahwa kata-kata Alkitab yang dibagikan oleh penginjil itu benar, dan bahwa saya perlu percaya pada Yesus sebagai juru selamat saya. Namun, hal itu berubah ketika dia mulai memberikan apa yang disebut panggilan altar. Dia bertanya, jika malam ini Anda ingin kepastian bahwa dosa Anda akan diampuni dan Anda akan menghabiskan kekekalan di surga dalam kehadiran Allah, datanglah ke depan dan kami akan membimbing Anda dalam doa untuk menerima Yesus sebagai juru selamat Anda. Ketika dihadapkan pada kesempatan untuk bertindak atas apa yang saya yakini benar,
entah mengapa saya ragu. Saya berpikir, saya tahu saya harus melakukannya, tapi tidak malam ini. Semakin dia mengulang panggilan altar, semakin saya mengulang penolakan saya. Tidak malam ini. Tiba-tiba, teman saya David berdiri dan mulai berjalan ke depan, ke arah pembicara. Well, jika David akan melakukannya, maka saya juga. Dan saya segera berdiri dan mengikuti dia ke depan dan menyerahkan hidup saya kepada Yesus sebagai juru selamat saya, bersama dengan mungkin 100 orang lainnya. Well, jika David akan melakukannya, maka aku juga. Dan aku segera berdiri dan mengikuti dia ke depan dan menyerahkan hidupku kepada Yesus sebagai juru selamatku, bersama dengan mungkin 100 orang lainnya. Momen lampu terang. Kedua, meskipun keputusan untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamatku adalah keputusan terpenting yang pernah aku buat, ada peristiwa lampu terang lain yang masih akan terjadi malam itu. Setelah kami selesai berdoa untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kami, penginjil dan beberapa pemimpin lain mengantar kami ke area tribun, tempat kami diminta duduk. Pada saat itu, penginjil bertanya kepada kami semua, "Jadi, apa yang baru saja terjadi pada kalian?" Kemudian, sebagai tanggapan atas seseorang yang menjawab, "Saya telah diselamatkan." Dia bertanya, apa yang kini saya yakini sebagai pertanyaan terbaik pertama yang harus diajukan kepada seorang percaya baru. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu telah diselamatkan? Setelah mengajukan pertanyaan itu, ia berjalan bolak-balik di barisan depan tribun, mengulanginya dalam keheningan dan menunggu jawaban. Setelah mengajukan pertanyaannya mungkin setengah lusin kali, ia berhenti tepat di depan teman saya, David, dan bertanya langsung kepadanya. "Jadi, bagaimana kamu tahu bahwa kamu telah diselamatkan?" David langsung menjawab dengan jawaban yang tampaknya sudah lama dia pendam, karena rasanya sangat menyenangkan. Saya langsung tahu jawaban David salah. Namun, alih-alih mengoreksinya dan mungkin membuatnya malu, sambil melihat ke sekeliling ke semua orang, penginjil itu hanya mengulangi pertanyaannya. "Jadi, bagaimana kamu tahu kamu sudah diselamatkan?" Akhirnya seseorang memberikan jawaban yang saya tahu benar, karena Alkitab mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa Allah menjanjikan pengampunan dosa dan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Meskipun baru beberapa menit menjadi Kristen, peristiwa pencerahan kedua ini secara tak terhapuskan menanamkan kebenaran ini dalam pikiran dan hatiku. Alkitab adalah otoritas tertinggi bagi semua keyakinan Kristen. Sebagai orang Kristen, kita menemukan istirahat dan damai ketika kita mempercayai firman Allah sebagai dasar kebenaran bagi hidup kita. Saya sangat menyukai betapa tepatnya ayat ini dalam Galatia menggambarkan apa yang terjadi pada saya malam itu. Galatia 1:11-15. "Tetapi ketika Allah yang telah memisahkan aku dari ibu kandungku dan memanggil aku melalui kasih karunia-Nya, berkenan 16, untuk menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa." Kata-kata yang ditekankan memberikan ringkasan dasar dari kebenaran yang sangat penting. Ketika waktunya tepat, Allah akan menyatakan Yesus kepada kita. Dan, seperti Paulus, ketika waktunya tepat bagi saya juga percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Pada malam 1 Februari 1971, Allah tidak hanya memberikan kepada saya anugerah hidup kekal yang tak ternilai, tetapi juga menanamkan dalam diri saya pengenalan yang jelas akan kuasa firman-Nya yang menghidupkan dan mengubah hidup. Keputusan yang dipimpin Allah. Awalnya, setelah menjadi Kristen, aku terus menghadiri gereja metodis yang sama yang telah aku selama sekitar 10 tahun. Mungkin 3 atau 4 bulan kemudian, aku mendengar tentang seminar malam yang akan diadakan untuk kelompok remaja gereja. Seorang pendeta tamu, Dean Hitley, datang dan berbicara kepada kami. Dan di akhir acara ada sesi tanya jawab. Jujur saja, pada saat itu saya tidak ingat banyak detail tentang pertemuan tersebut, kecuali satu hal. Dean menjawab setiap pertanyaan dengan merujuk pada ayat Alkitab yang sesuai. Dia memberikan jawaban yang lembut, tetapi otoritatif, dan jelas terlihat bahwa dia menguasai firman Allah dan menghormatinya dengan tinggi. Saya benar-benar terkesan dan terinspirasi oleh pengetahuannya tentang Alkitab. Seminar malam itu dan cara Dean mengajar serta menjawab pertanyaan menyajikan kontras yang mencolok dengan apa yang biasanya terjadi di gereja metodis. Para pendeta di gereja itu jarang mengajar langsung dari Alkitab, mereka jarang berbicara tentang Yesus, dan mereka tidak pernah menyampaikan kabar baik Injil. Alih-alih membawa saya lebih jauh dalam perjalanan hidup, seminar malam itu
membuat saya akhirnya menyadari bahwa pengajaran di gereja Metodis hanya akan menghambat pertumbuhan saya sebagai seorang Kristen. Salah satu guru sekolah minggu bahkan berani mengatakan kepada saya, setelah saya bertanya tentang kembalinya Yesus, "Oh, kamu pasti membaca dari kitab Wahyu. Kamu harus menjauhi buku itu karena sangat kontroversial." Serius. Jadi, dihadapkan pada persimpangan jalan spiritual ini, saya memutuskan bahwa pada minggu berikutnya, saya akan mengunjungi gereja Alkitab non-denominasi tempat Dean menjadi pendeta asisten. Sejak minggu pertama saya di Spring Branch Community Church, SBCC, saya tahu itu akan menjadi tempat di mana saya bisa benar-benar tumbuh sebagai seorang Kristen. Berbeda dengan apa yang selalu terjadi di gereja Metodis, khotbah di SBCC pada minggu itu, dan setiap ibadah yang saya hadiri setelahnya, tidak berfokus pada pendapat pembicara, tetapi pada kata-kata Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Semakin lama saya menghadiri ibadah, semakin saya menyadari bahwa pergi ke SBCC seperti terdaftar di sebuah institut Alkitab. Mereka tidak hanya memiliki ibadah dan pengajaran rutin pada pagi dan malam hari Minggu, tetapi juga menawarkan berbagai kelas tengah minggu untuk dewasa, semua fokus pada pengajaran sistematis kebenaran Alkitab. Beberapa kelas bersifat dasar yang sempurna bagi saya sebagai seorang pemula, dan beberapa lainnya lebih lanjut, yang saya mulai ikuti setelah beberapa bulan mengikuti kelas dasar. SBCC diberkati karena anggotanya termasuk banyak pria berbakat yang tidak hanya menguasai Alkitab, tetapi juga menjadi pengajar yang efektif. Pengajaran yang saya terima di SBCC memberikan dasar yang kokoh untuk kehidupan Kristen saya, yang telah menopang iman saya selama 50 tahun. Pengajaran yang saya terima di SBCC memungkinkan saya menghargai kesatuan Alkitab dari awal hingga akhir. Dari Kejadian hingga Wahyu, Alkitab secara konsisten menyoroti pesan Injil dan sifat serta karakter Allah yang tidak berubah, yang penuh kemuliaan, kuasa, dan kebaikan. Allah dalam Alkitab dengan jelas dinyatakan sebagai Dia yang tidak dapat digagalkan dalam mewujudkan rencana dan tujuannya yang kekal, bergerak menuju rekonsiliasi semua orang pilihannya dan penyatuan segala sesuatu dalam Kristus, pemanduan ilahi Allah. Saya ingin berhati-hati dalam membagikan konten ini. Saya tidak ingin terdengar seolah-olah saya mengambil kredit atas keputusan bijak ini. Ini bukan sekadar persimpangan jalan yang melibatkan keputusan sadar dari pihak saya, melainkan pilihan yang bisa saya ambil, tetapi pada akhirnya Allah secara suverena mengarahkan saya ke satu jalan daripada yang lain. Saya juga ingin berhati-hati karena tidak ingin secara sengaja menyinggung perasaan orang Kristen yang telah memilih jalan lain. Insiden ini terjadi segera setelah saya memutuskan untuk mulai menghadiri Spring Branch Community Church dan berkaitan dengan teman saya, David, yang saya sebutkan dalam bagian tentang kesaksian Kristen saya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akhirnya menghadiri SBCC yang merupakan gereja yang mengajarkan Alkitab dan evangelis. Sekarang kecenderungan umum gereja-gereja Alkitab adalah mereka sering lebih fokus pada fakta daripada emosi. Meskipun mereka umumnya lebih akurat dalam doktrin, mereka juga bisa terlihat agak kaku. David, di sisi lain, terhubung dengan gereja karismatik. Dan kecenderungan umum gereja karismatik adalah mereka sering lebih fokus pada emosi daripada fakta. Meskipun mereka umumnya lebih hidup, mereka juga bisa kurang akurat dalam doktrin. Setelah hanya beberapa bulan kami diselamatkan, teman saya David mulai bertanya, apakah tidak ada hal yang lebih? Seolah-olah dia menginginkan tingkat stimulasi emosional yang lebih tinggi daripada yang dia dapatkan dari gerejanya. Dia tampak bosan. Sebagai orang yang baru dalam iman, saya tidak tahu bagaimana cara mendorongnya dengan efektif. Sayangnya, saya kehilangan kontak dengan Davi dan tidak tahu isu yang tradisi padanya sejak saat itu. Meskipun cabang ini tidak melibatkan keputusan sadar dari pihak saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang mengarahkan saya ke jalan gereja-gereja yang akurat secara doktrinal dan berdasarkan Alkitab. Dia juga membantu saya membentuk perspektif yang kokoh tentang hubungan antara kebenaran doktrinal dan emosi manusia. Setiap kali emosi diberi penekanan utama daripada kebenaran doktrinal, kebenaran rohani menjadi terkompromi dan kesehatan rohani terganggu. Sebagai seorang pemimpin, emosi manusia dapat menyebabkan kesalahan dalam kebenaran rohani. Namun, ketika kebenaran doktrinal diberi penekanan utama, orang-orang memperoleh pemahaman yang semakin akurat tentang Allah yang menghasilkan emosi yang didasarkan pada kebenaran firman Allah. Dan
kesehatan rohani berkembang. Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria, Yohanes 4, 23, 24, 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sekarang sudah tiba, ketika penyembah-penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena orang-orang seperti itulah yang dicari Bapa sebagai penyembahnya. 24. Allah adalah roh, dan mereka yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang Yesus katakan adalah bahwa ibadah yang merupakan aktivitas rohani yang emosional harus didorong oleh kebenaran rohani. Keyakinan yang akurat harus mendahului dan menghasilkan emosi yang valid. Poin utama. Poin utama dari kesaksian rohani saya adalah bahwa pada tanggal 1 Februari 1971, Allah secara suveren masuk ke dalam hidup saya, menuntun saya kepada Yesus, mengungkapkan kebenaran pesan Injil, dan memberikan iman kepada saya untuk percaya kepadanya sebagai juru selamat saya. Dia kemudian mengarahkan saya ke gereja Alkitab yang doktrinalnya benar, yang mengajarkan kebenaran firman-Nya dengan akurat. Dia dengan penuh kasih bekerja dalam diri saya melalui pengajaran di SBCC untuk menegakkan dasar iman yang kokoh dalam firman-Nya. Dia juga dengan jelas mengungkapkan bahwa karunia rohani yang Dia berikan kepada saya pada saat saya diselamatkan adalah karunia penghiburan dan dorongan. Dan Dia secara konsisten menggunakan karunia itu dalam hidup saya untuk memberkati orang-orang percaya lainnya. Hal ini sungguh membahagiakan saya. Dia juga mengembangkan dalam diri saya cinta yang mendalam kepadanya dan kepada firman-Nya, serta hasrat yang sama untuk membantu orang lain mengembangkan cinta mereka sendiri kepadanya dan kepada Alkitab sebagai kata-kata hidup. Terima kasih banyak telah mendengarkan, menghargai Tuhan, mengalami kehidupan. Jika Tuhan telah menguatkan Anda melalui apa yang Anda dengar, bagikan ini dengan seseorang dan berkatilah mereka, dan bahkan pertimbangkan untuk mendengarkan atau mendiskusikan episode-episode mendatang bersama-sama. Dan teruslah menghargai Tuhan lebih dari segalanya di dunia ini.